China baru saja merilis pertumbuhan ekonominya, ya Pak ya, yang memang sepertinya tuh in a dire situation. Dalam hal ini memang sepertinya ya China belum bisa benar-benar meraih momentum pertumbuhan ekonomi yang diakibatkan oleh penurunan yang terjadi karena pasca COVID kemarin. Sampai sekarang masih berada dalam situasi yang cukup buruk lah pertumbuhan ekonominya. Nah, bagaimana Bayan memandang hal tersebut dan bagaimana juga Anda mengantisipasi dampaknya terhadap harga di 2025 untuk batu bara? Nah, kalau dari kami sendiri, dampak skenario terjadinya penurunan harga batu bara tentu harus dicermati, harus diantisipasi dengan peningkatan servis ya. Karena ya servis baik itu kualitas batu bara yang lebih baik, yang lebih precise gitu. Kemudian kedua adalah layanan servis yang lebih cepat ya, karena kan batu bara, pengiriman batu bara melibatkan rantaian logistik yang cukup panjang ya. Itu kedua adalah dengan melakukan efisiensi. Tapi efisiensi yang saya maksud adalah bukan efisiensi seperti pengurangan tenaga kerja, tapi melakukan efisiensi terhadap skala produksi. Artinya makin besar skala produksi tentu hitungan cost-nya akan sedikit lebih rendah ya. Gitu. Jadi economy of scale. Economy of scale-nya lebih bisa. Namun untuk mencapai economy of scale juga tergantung daripada regulasi yang ada. Ya. Insentif sekecil apapun itu akan sangat berarti di kondisi saat ini ya. Kondisi di mana tantangan global itu masih belum tentu gitu ya. Kita masih mengandalkan, maksudnya harga ya, harga. Tapi kalau secara demand ya tetap konsisten, tapi harga itu memang ditentukan. Jadi kalau demand Anda melihat ekspektasi itu konsisten ya Pak ya? Iya betul, karena memang kebutuhan dasar lagi, sudah menjadi kebutuhan dasar di mana banyak power plant sudah banyak yang jadi, di China juga banyak power plant baru, di India juga banyak power plant baru ya, Vietnam juga di kedepannya mungkin Kambodia, Bangladesh ya. Nah, namun demikian karena konsumer terbesar di China sehingga penentu harganya itu memang tetap di China berdasarkan kebijakan dari China juga gitu. Karena kita tahu baik itu di China, di India, di Indonesia, industri batu bara itu menjadi salah satu tulang punggung ekonomi nasional. Betul. Baik dari untuk competitiveness industri, kemudian juga penciptaan lapangan kerja dan multiplier efek dari industri pendukung seperti alat berat dan transportasi, bahan bakar juga. Nah, itu yang menjadi ada keinginan sepertinya ya saya membaca bahwa setiap negara itu ingin menjaga pertumbuhan industri batu baranya agar tetap sehat. Jadi jangan sampai menjadi negatif gitu. Ya. Mari kita berbicara mengenai demand Pak, atau dari sisi permintaan. Ya. Kalau untuk Bayan sendiri, itu paling besar supply kalau tidak salah ke Filipina ya Pak ya? Ya masih Filipina, kemudian negara-negara ASEAN utamanya. Negara-negara ASEAN. Kalau demand-nya secara spesifik dari negara-negara ASEAN tersebut menurut Anda di tahun ini akan seperti apa? Atau seperti yang disampaikan akan konsisten dengan ada kecenderungan pertumbuhan? Ya, konsisten dengan potensi naik apabila pertumbuhan ekonomi di China dan negara-negara ASEAN, tetap anchor-nya di China. Tetap anchor-nya di China, betul. Walaupun nanti first supply-nya itu tetap ke ASEAN, tapi tetap nanti ujung-ujungnya itu bagaimana ke demand dan keadaan ekonomi di China dan India. Betul, gitu ya, betul. Lalu dengan terpilihnya Donald Trump dan akan dilantik Pak, 3 hari lagi Pak, 20 Januari 2025, apa yang diharapkan pelaku industri batu bara agar regulasi-regulasi yang mungkin akan dikerahkan gitu ya dari Amerika Serikat itu setidaknya akan memberikan benefit lah untuk pelaku industri batu bara di Indonesia? Ya, satu tren penurunan suku bunga di Amerika itu berdampak positif bagi industri. Namun yang ditakutkan adalah perang dagang. Perang dagang yang berlebihan tentu akan membuat China lagi kembali ya sebagai ekonomi terbesar. Bagaimana China akan menanggapi perang dagang tersebut? Apakah dengan memberikan stimulus yang lebih gitu ya terhadap industrinya? Salah satunya adalah industri batu bara. Tentu kalau produksi batu bara di China melonjak, harga batu bara juga mungkin akan terkoreksi. Namun demikian juga mereka akan coba menjaga balancing lah. Artinya jangan sampai
pelaku industri itu menjadi rugi gitu. Karena kalau bagi industri rugi, pelaku banyak, penambang banyak yang rugi, tentu untuk mengaktifkannya lagi itu butuh waktu gitu ya. Sama seperti di Indonesia, untuk membuka tambang baru itu membutuhkan waktu mungkin minimal 2 tahun, 3 tahun. Jadi hal itu yang mungkin harus dijaga, terutama di Indonesia juga gitu. Bagaimana terus apapun kondisi global ekonomi gitu, pertumbuhan industri batubara diharapkan tetap bertumbuh gitu. Regulasi-regulasi apa Pak kira-kira yang bisa dikeluarkan dan dikerahkan oleh pemerintah untuk tetap membantu pelaku industri batubara terutama di 2025 ini? Ya, sebenarnya kalau dari pelaku industri kan yang diperlukan adalah kecepatan ya, itu timing, kecepatan. Jadi memang industri batubara ini memiliki banyak peraturan yang multidimensi, artinya banyak juga sektor yang lainnya terkait seperti sektor perhubungan, sektor lingkungan hidup, sektor kehutanan, sektor keuangan, Kementerian Keuangan, ya, tenaga kerja. Nah itu apabila terintegrasi sehingga proses perizinan menjadi lebih cepat. Yang kemarin sudah cepat, tapi kalau lebih cepat lagi tentu akan sangat membantu dalam menghadapi kondisi tantangan ekonomi global. Karena multidimensional ya Pak ya. Betul. Contoh misalnya untuk buka tambang itu nggak perlu, bukan hanya izin dari SDM tapi perlu dari izin kementerian lain-lain. Gitu. Kalau OSS seperti itu yang sudah dikerahkan pemerintah seperti apa Pak? Memang menurut Anda evaluasi? OSS sudah berjalan, namun demikian pastinya perlu ada perbaikan karena item-itemnya itu banyak gitu item-itemnya ya. Jadi memang OSS diharapkan lebih terintegrasi gitu, lebih terintegrasi. Emang harus diupdate terus sepertinya ya OSS itu ya. Dan juga masalah sepele pun bisa menjadi besar misalkan apabila internet down gitu ya, server down. Nah itu bisa menjadi hal minor tapi efeknya juga bisa jadi panjang juga.